Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi PGSD UAD kelas 2F akan memaparkan tentang permasalahan pendidikan yang ada di Jawa Tengah. Problematika pendidikan di Jawa Tengah. Jawa Tengah merupakan provinsi yang menyimpan beragam potensi baik sumber daya alam maupun sosial budaya, serta menjadi pusat kebudayaan Jawa. Provinsi ini berdiri pada tanggal 4 Juli 1950 sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 dan dibentuk sejak masa Hindu-Buddha. Populasi penduduk Jawa Tengah sendiri mencapai 34,71 juta jiwa. Struktur perekonomian pada Provinsi Jawa Tengah sangat didominasi pada bidang industri, pengolahan, perdagangan, perbengkelan, pertanian, perhutanan, dan perikanan. Perikanan khususnya pada pesisir pantai. Pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini mengalami penurunan karena adanya pandemi menjadikan industri-industri dan sektor lainnya seperti pertanian, perikanan tidak bisa menyalurkan hasil panennya ke penjual antar kota. Kemudian, problematika pendidikan di Jawa Tengah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Padmaningrum, menyebutkan setidaknya ada 45.000 anak di Jawa Tengah yang tidak sekolah atau putus sekolah karena permasalahan biaya. Penyebab putus sekolah di Jawa Tengah. Kasus putus sekolah di Jawa Tengah tergolong masih sangat tinggi. Bahkan di ibu kota Provinsi Jawa Tengah, yaitu kota Semarang sekalipun. Menurut pakar pendidikan dari UPGRIS di Semarang, Dr. Sudarto MA mengatakan faktor sosial ekonomi dan letak geografi dalam sebuah wilayah menentukan tingginya angka kasus putus sekolah. Tetapi menurut Bupati Purbalingga, tidak ada lagi alasan bagi anak-anak untuk putus sekolah karena faktor ekonomi. Karena saat ini pemerintah banyak memberikan perhatian luar biasa di bidang pendidikan. Jadi, selain ekonomi, alasan lain juga mempengaruhi jumlah angka putus sekolah. Misalnya, adanya statement yang berkembang di masyarakat mengatakan jika sekolah hanyalah formalitas saja dan beranggapan bahwa sekolah hanyalah membuang-buang waktu. Tetapi, meskipun begitu, faktor ekonomi tetaplah menjadi penyebab tingginya kasus putus sekolah di Jawa Tengah. Karena walaupun sekolah sudah digratiskan, pasti tetap ada kebutuhan lain yang mendesak anak-anak untuk membantu mencari uang orang tua mereka. Dalam sebagian masyarakat yang melihat bahwa pendidikan bukan solusi dalam meningkatkan taraf hidup, sehingga kadang terjadi banyak anak yang mengambil peranan dalam membantu ekonomi keluarga. Hal ini juga termotivasi untuk mandiri dan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan taraf ekonomi keluarga. Kecenderungan pandangan di atas lahir dari kalangan masyarakat tani. Anak dalam keluarga petani cenderung membantu dan mengelola lahan pertanian mereka. Pada umumnya, sosial ekonomi masyarakat petani memiliki sistem kerja yang sangat homogen, terlebih pada rutinitas kerja yang tidak membutuhkan skill. Dampak anak putus sekolah. Seperti yang kita ketahui, anak putus dari sekolah memiliki banyak dampak negatif dan dampak positif. Tapi, tentu saja lebih banyak dampak negatif daripada dampak positifnya. Seperti yang terjadi di desa saya. Saya melihat anak putus sekolah di desa ini banyak yang meresahkan. Pengangguran dan timbul kenakalan dalam masyarakat. Perilaku anak putus sekolah dalam masyarakat yang positif seperti membantu orang tuanya. Dan perilaku negatif menimbulkan kenakalan seperti perkelahian antar dusun, memakai obat terlarang, terbatasnya wawasan atau pengetahuan pada anak, perkelahian antara sesama mereka,
pencurian, dan juga termasuk pemerasan, dan selalu meresahkan masyarakat sehingga banyak keluhan dari masyarakat. Solusi untuk mengatasi masalah putus sekolah. Nah, yang pertama yaitu memberikan beasiswa. Yang kedua, membebaskan biaya sekolah. Yang ketiga, memberikan subsidi buku dan sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat, membangun sekolah di daerah terpencil. Dan yang terakhir, yang kelima, mengirim guru pengajar ke daerah terpencil. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.